Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita akan mempelajari bahasa Arab. Untuk kesempatan kali ini akan membahas tentang istilah-istilah di dalam bahasa Arab. Ini untuk mempelajari dasar-dasar bahasa Arab. Prakata atau muqaddimah. Kenapa ibu bilang prakata atau muqaddimah? Karena pembahasan yang akan kita mulai ini adalah sebagai awal kalian untuk mempelajari bahasa Arab. Kalau kalian sudah pernah mempelajari bahasa Arab, kita akan mengulang, menolak lupa bahwa apa yang telah kita pelajari adalah itu suatu hal yang sangat berguna. Jadi dalam bahasa Arab ini yang akan kita bahas kali ini adalah untuk kapanpun, sampai kapanpun, jika kalian sudah mengenal bahasa Arab maupun tidak, maka inilah dasar-dasar kalian belajar bahasa Arab. Banyak istilah-istilah yang sama di dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Bagaimana kita menggunakannya, bagaimana kita bisa membedakannya, karena sudah tentu di dalam bahasa Arab, satu kalimat dalam bahasa Arab belum tentu sama artinya, belum tentu sama maknanya di dalam bahasa Indonesia. Begitupun sebaliknya. Nah, yang akan kita bahas adalah tentang kalam. Pakai K. Kalau dalam huruf Arab, kaf, bukan kof. Kalau pakai kof, kolam. Itu adalah pena, alat untuk menulis, tapi ini adalah kalam. Kalam itu semacam ucapan, semacam perkataan. Kalau pakai alif lam ya, alif lam kaf lam alif mim, jadi al-kalamu. Al-kalamu atau kalamun. Apa arti al-kalam atau kalam? Ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu sama dengan kalimat. Al-kalam atau kalam kalau di dalam bahasa Indonesia adalah kalimat. Kalimat di dalam bahasa Indonesia itu adalah ucapan yang sempurna atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri secara makna dan menyatakan itu suatu makna lengkap dan dapat dipahami. Atau bisa juga kalimat di dalam bahasa Indonesia adalah satuan bahasa kecil yang mengungkapkan pikiran utuh, baik lisan maupun tulisan. Kalau kalam di dalam bahasa Arab, kalam adalah kalimat yang harus mempunyai syarat-syarat tertentu. Ada 4 syarat yang bisa itu disebut kalam. Apa syarat-syarat tersebut? Yang pertama, ada ucapan. Nah, ucapan atau lafadznya itu mengandung huruf hijaiyah. Jadi kalau kalimatnya tidak mengandung huruf hijaiyah, baik tulisan maupun ucapan, maka itu bukan dinamakan kalam. Jadi harus terdiri dari huruf hijaiyah. Apa huruf hijaiyah itu? Dari alif sampai ya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, dan seterusnya. Nah, kalam juga syarat-syaratnya adalah tersusun. Jadi huruf-huruf hijaiyah itu sudah tersusun. Misalkan kucing. Kucing itu bukan huruf hijaiyah, itu tidak termasuk kalam kalau dalam bahasa Arab. Ya. Jadi sudah tersusun kata demi kata. Nah, misalkan buku itu berwarna merah. Kitabun, ahmarun. Nah, ada 2 kata atau lebih. Nah, itu namanya murokab, tersusun dari beberapa lafadz. Nah, itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga adalah bermakna. Nah, kata-kata tersebut bermakna. Kalau tidak bermakna bukan dinamakan kalam. Yang bermakna itu misalkan kitab itu di atas meja. Nah, berarti kita sudah paham bahwa kitab itu berada di atas meja. Atau misalkan Ahmad qaimun, Ahmad itu telah berdiri. Nah, berarti kita tahu udah dalam pikiran tuh si Ahmad itu sudah berdiri. Nah, itu bermakna ya. Itu yang dinamakan kalam. Ada satu lagi syarat kalam itu adalah harus
menunjukkan makna atau pengertian yang sempurna. Jadi harus lengkap. Yang tidak sempurna itu seperti apa? Misalkan sudah terangkai, sudah ada ucapan dari huruf hijaiyah, sudah bermakna, tapi masih menggantung. Misalkan in jaa Ahmad. In itu jika, jaa itu telah datang. Siapa yang telah datang? Ahmad. In jaa Ahmad. Jika telah datang si Ahmad. Kalau dalam bahasa Indonesia kan itu masih koma. Jadi belum sempurna, itu belum dinamakan kalam. Kalau di dalam bahasa Arab itu bukan kalimat. Kalimat dalam bahasa Indonesia ya. Itulah syarat, harus ada 4. Jadi kalaupun sudah terangkai, bermakna dan lain-lain, orang yang mengigau itu walaupun dia berbahasa Arab itu bukan termasuk sempurna karena itu tidak ada makna. Lafadz juga itu bukan termasuk lafadz jika itu suara ayam, suara kucing, suara kaleng jatuh yang rombrang gitu. Itu bukan dinamakan lafadz ya. Lafadz itu yang tersusun dari huruf hijaiyah. Kemudian ada yang dinamakan kata kalimat dalam bahasa Arab. Misalkan Ahmad, kalimat kitabun. Misalnya tulisannya begini dalam bahasa Arabnya. Yang ungu, warna ungu itu kalimah atau al-kalimatu. Kalimatun atau al-kalimatu jika pakai alif lam ya. Itu sama aja. Apa ucapan kalimat di dalam bahasa Arab? Kalau tadi kalimat di dalam bahasa Indonesia itu dalam bahasa Arabnya disebut kalam. Nah, ini kalau kalimat, kalau dalam bahasa Arabnya kalimat, itu bahasa Indonesianya apa? Itu dalam bahasa Indonesianya adalah kata. Nah, kata ini apa bedanya dengan lafadz? Jika lafadz yang mempunyai makna itu dinamakan kalimah atau kalimat. Kalau lafadz itu bisa jadi belum ada maknanya. Jadi kalau di Indonesia itu bisa lafadz itu bisa suku kata. Ya, tapi kalau kalimah itu sudah menjadi kata. Itu bedanya. Ada pembagian kalam. Kalam atau kalimat dalam bahasa Indonesia. Kalam itu ada 3. Ada isim, ada fiil, ada huruf. Isim itu disebut kata benda, fiil itu disebut kata kerja, kalau huruf itu disebut kata pelengkap. Isim itu apa saja sih? Nah, ini ada isim nakiroh, isim ma'rifah, isim muzakkar, isim mu'anas, isim isyarah, isim dhamir, isim mufrad, isim musanna, dan isim jamak. Kelas 7 mungkin kalian nanti akan mempelajari tentang isim dhamir, isim isyarah, isim muzakkar, muannas. Nanti kalau di kelas 8 sudah meningkat nih, isim dhamir itu tuh ada yang seperti apa? Ini yang banyak sekali ya. Kemudian apa yang dinamakan fiil? Macam-macam fiil nih, macam fiil itu ada fiil madi, kata kerja lampau. Ada fiil mudhari, kata kerja sedang atau sedang berlangsung, akan berlangsung. Ada fiil amar atau yang disebut kata kerja perintah. Kemudian ada huruf. Huruf itu apa saja? Huruf itu yang bukan termasuk kata benda ataupun bukan termasuk kata kerja. Apa dong, Bu? Itu semacam kata pelengkap. Misalkan kalau dalam bahasa Indonesia ada kata dari, ada kata di dalam, ada kata jika, ada kata sebab, ada kata di samping, dan lain-lain. Dan itu yang disebut huruf di dalam bahasa Arab, atau yang bisa dimasukkan ke dalam isim ataupun fiil. Nanti semuanya akan dipelajari. Nah, istilah-istilah dalam bahasa Arab atau dalam ilmu nahwu, kalian telah tahu kalam atau al-kalam. Kalam itu dalam bahasa Indonesia adalah kalimat. Sedangkan kalimat di dalam bahasa Indonesia adalah lafadz. Kalam jika terdiri dari
isim, fiil, huruf, jadi ada isimnya, ada kata bendanya, ada kata kerjanya, dan ada dorofnya, ada hurufnya, maka itulah yang disebut kalimun. Artinya kalimat yang sudah sempurna kalau di dalam bahasa Indonesia. Nah, ini adalah 3 bahasa, 3 istilah yang sering tertukar pengertiannya kalau di dalam kita mengartikan bahasa Arab, ya. Kalian pahami dengan baik. Silakan kalian rangkum apa yang kalian pahami. Kemudian nanti Ibu akan mengirimkan link ya, lebih luas penjabaran dan pengertiannya tentang semua apa yang telah diterangkan Ibu ini. Kalian pelajari dan jangan lupa absensinya diisi. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang telah diberikan yang sedikit ini bermanfaat bagi kalian dan ilmunya akan menjadi manfaat kelak, ya. Insya Allah, karena ilmu bahasa Arab itu adalah ilmu Al-Quran, jadi tidak akan tidak manfaat. Mudah-mudahan kalian yang belum bisa baca Al-Quran juga segera bisa membaca Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.